untuk mendapatkan itu lah. Ya masih untuk teman-teman yang itu acaranya ya Mas Kurniawan. Selanjutnya Mas Sofi, monggo. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang masih ada, Pak Riri sebagai pemimpin sidang, Bu Nima, Pak Ketua DAPD, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin pimpinan sebelumnya saya mengajukan 4 pertanyaan kira-kira. Ini sudah ditarik ke sini. Selebihnya nanti pendapat Bangga aja nanti persoalan. Yang pertama, saya mempertanyakan soal tematik dulu terkait dengan RKPD Banyuwangi. Tadi disampaikan baik lewat dokumen maupun lewat pesan, saya menangkap ada 4 kata atau diksi lah istilahnya yang perlu kita cermati bersama Pak Sekda. Yang pertama ada istilah SDM yang kompetitif, daya saing, pariwisata dan hilirisasi. Saya menanyakan konsep hilirisasi secara teknis itu bagaimana dan keberpihakan anggarannya bagaimana. Selama ini kan kita memakai domain pembangunan pariwisata, walaupun dari segi multi efeknya juga antara bisa diperdebatkan soal pariwisata ini. Sementara pertanian selaku sektor yang seksi kurang berpihak, kurang diperpihaki secara anggaran oleh pemerintah. Yang pertama, yang kedua soal divestasi, rencana divestasi yang diuraikan sebagaimana dalam dokumen. Saya ingin penjelasan secara rinci, detail dan utuh dari eksekutif hal ihwal tentang divestasi. Karena kalau kita mengacu pada 3 perspektif ya, pertama perspektif regulasi itu bagi kami masih belum tuntas karena perdebatan langkah-langkah kami melakukan studi banding, konsultasi itu masih belum ada capaian-capaian yang cukup sempurna dari segi regulasi. Yang kedua, dari segi hubungan pemerintahan daerah kita oke. Kita berjalan pimpinan Pak Yayan karena dialog antara hukum, bagian hukum dan semua Pak Samsudin dengan kita Bapak Perda juga terus ada komunikasi yang intensif. Yang ketiga soal stakeholder terkait. Ini kan belum tuntas Pak, soal stakeholder, civil society, pegiat, pemerhati, ini kan belum tuntas. Artinya masih ada hal-hal yang perlu dituntaskan kira-kira. Belum lagi soal penunjang atau pendukung yang lain dari 3 perspektif tadi. Soal bagaimana kemandirian, kemudian kapasitas. Jadi berbicara fiskal itu ada 2, ada kapasitas, ada kemandirian. Ini perlu dibuka kepada kita semua sehingga ada transformasi dan transparansi untuk bisa saling memberikan masukan yang positif untuk respon publik maupun respon yang lain terkait dengan divestasi yang dimaksud. Kemudian yang ketiga soal lagi-lagi PAD yang menjadi seksi pembahasan dari waktu ke waktu. Saya ingin menambahkan, mengilustrasikan juga pimpinan. Saya ingin gitu loh Pak, kita ini punya banyak urusan di bawah itu yang masih butuh keberpihakan anggaran. Contoh misalkan, masih banyak guru-guru ngaji itu, mohon maaf ini, yang belum mendapatkan insentif. Bahkan insentifnya ini juga tanda kutip kayaknya kurang-kurang elegan kalau kita saksikan. Dibayar berapa kali, dibayar cuman ada yang lain-lain ada eksesnya. Kedua soal insentif para RT/RW yang sering kami dikeluhi sudah cuma segitu, bayarnya juga telat atau ditunda-tunda dan lain sebagainya. Belum lagi keberpihakan Bosda yang untuk anak didik kita. Saya pada waktu itu